Halo, selamat malam kalian yang baru saja mendengarkan cerita hari ini. Kali ini cerita hari ini akan membahas masalah tentang jika kamu merasa sangat kecewa kepada seseorang atau suatu keadaan. Kalian pernah nggak sih di posisi yang seperti itu? Kecewa banget dan semua itu kayak itu loh apa namanya? Seperti dunia ini udah kayak berakhir sampai di sini. Kalau kamu sekarang sedang kecewa kepada seseorang atau kondisi yang kamu dapatkan sekarang, aku harap cerita ini bisa sedikit membantu, membuatmu sedikit lebih lega dan menerima kenyataan dengan apa adanya. Jika kita jujur kepada diri sendiri dan kepada dunia, kita akan menemukan sesuatu yang sangat mendasar. Mengapa kita bisa merasakan kekecewaan mendalam ini? Dan tentunya yang paling awal perlu kalian garis bawah itu adalah terlalu berharap banyak pada seseorang. Masih ingat gak sih kalian kepada siapa kamu berharap banyak? Kakak, teman, guru, pelatih, bos, orang tua, atau pacar lah. Kenapa harapanmu kamu berikan kepada mereka? Bahkan mereka juga manusia biasa yang tidak sempurna. Satu lagi, mereka bukanlah jin sakti yang bisa memenuhi semua keinginanmu, apapun itu. Kamu harus belajar memenuhi keinginanmu sendiri. Harapanmu adalah tanggung jawabmu. Harapan yang muncul di hatimu adalah sebuah tanda kalau kamu bisa mewujudkan itu menjadi kenyataan bagi dirimu sendiri. Bukankah ketika kita bicara soal menjadi dewasa, dan dewasa adalah mandiri, memenuhi segala sesuatu secara swadaya, termasuk harapan-harapanmu yang terlampau tinggi itu. Cernihkanlah pikiranmu. Harapanmu adalah tugas pada dirimu sendiri untuk memenuhinya. Itu sih poinnya yang pertama. Dan takdir adalah takdir, bukan perjudian. Hidup bukanlah perjudian. Aku tak setuju jika kamu berpendapat seperti itu. Life is not gambling. Hidup adalah hidup itu sendiri. Kita berusaha keras dan berjuang sekuat tenaga. Jika kita gagal, kita tidak sedang mengalami kegagalan itu sendiri. Kegagalan hanyalah kata yang dipakai oleh orang pesimis. Kegagalan adalah awal yang baru dari jalan-jalan yang akan dilalui. Kegagalan akan membuka pintu-pintu peluang yang membawamu menuju yang terbaik menurut Tuhan. Dan segala sesuatu terjadi untuk sebuah alasan. Jika kamu merasa kecewa sekarang, itu karena kamu mempersilahkan hatimu untuk merasakannya. Kecewa hanyalah sebuah perasaan, seperti sakit yang lainnya. Rasa kecewa ini akan hilang dengan sendirinya. Percayalah hal ini. Dulu kamu juga merasakan kecewa seperti sekarang yang kamu alami. Nah, mulai sekarang, lihatlah dunia yang penuh keajaiban ini. Perasaan kecewa ini tak akan ada artinya sama sekali. Tuhan telah menyiapkan hadiah bagi manusia berupa perasaan bahagia. Perasaan kecewa ini lambat laun akan berubah menjadi sebuah kebahagiaan tiada tara yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Percayalah, masih ada banyak hal baik di luar sana. Kamu harus belajar dari pengalaman lagi dan lagi. Keledai tak pernah jatuh di lubang yang sama 2 kali. Mengapa? Karena keledai melanjutkan perjalanan. Mari kita belajar dari keledai. Kita juga harus menerima kenyataan ini. Maka untuk menyambut dirimu yang baru, cerita hari ini akan mengatakan welcome to the real reality. Selamat datang di kenyataan. Sepahit apapun kenyataan ini sangatlah baik untuk kita semua. Maka kita harus membuka mata lebar-lebar karena kenyataan adalah yang kita perlukan.
Dan buanglah omong kosong motivator dan dengarkan kata hatimu. Kamu suka mendengarkan motivator? Sekarang lupakanlah. Bagiku, kata-kata muluk motivator itu hanya berlaku ketika kita memerlukan semangat. Ketika kita kecewa, kita tak perlu kata-kata semacam itu. Yang kita perlukan sekarang adalah hati yang lapang. Lapangkan dada dan dengarkan apa yang disuarakan hatimu sekarang. Dengarkan sampai selesai. Curhat, what the fuck? Kamu mau membagi kesialan ini? Sudahlah, tunggulah sampai kau benar-benar bisa tertawa lepas. Yang kita butuhkan sekarang adalah hati yang tenang menerima kenyataan pahit ini. Rasa kecewa ini harus segera disembuhkan dengan hati yang mampu menanggung luka kecewa ini. Dan lakukan apapun yang kamu suka jika itu membantu dan tidak merugikan orang lain. Jika kau ingin makan sekenyang perutmu sampai kamu muntah, lakukan. Ingin berenang selama yang kau mampu sampai kau tak tahan lagi menahan di dalam air, lakukan. Biarkan apa yang kamu lakukan ini menyelamatkanmu dari rasa kecewa yang lebih menyakitkan esok hari. Berteriaklah sekencang mungkin sampai suaramu parau. Berteriak mampu menyembuhkan dari apapun yang mengganggu hatimu. Cobalah dan rasakan betapa perubahan drastis ini bagikan langit dan bumi. Berteriak dapat mengantarkan rasa kecewa ke tempat yang sangat jauh, sampai kau tak kenal lagi rasa kecewa itu apa. Itulah sebabnya di film-film action pasti sering ada adegan berteriak. Teriakan akan mengembalikan kekuatanmu. Percayalah. Ingat lagi, bukankah semua ini hanya omong kosong? Rasa kecewa ini bukan yang pertama kan? Jadi mengapa sampai sesenggukan seperti itu? Atau kamu emosi seperti itu? Membanting gelas, menggedor pintu keras-keras, marah-marah, ingin terlihat sok berkuasa. Omong kosong apa lagi yang mau kamu tunjukkan kepada dunia? Santai sajalah. Ini bukan pertama dan mungkin bukan yang terakhir. Suatu saat bisa saja kamu merasa kekecewaan seperti ini. Tapi hidup harus terus mengalir, kawan. Ini bukan akhir dari segalanya. Selalu ada sejuta kesempatan kedua. Ketika satu pintu tertutup, pintu yang lain terbuka. Hanya karena kita hanya fokus pada satu pintu itu, kita pikir hanya ada satu pintu saja di dunia ini. Dan putuskan untuk mengakhiri kecewaan ini. Maafkan dan biarkan semua berjalan membaik seperti harapanmu pada Tuhan dan pada dirimu sendiri. Umpatan apa lagi yang belum kau lontarkan? Mengumpat membuatmu lebih baik. Sah-sah saja, karena apa lagi yang bisa dilakukan oleh seorang yang kecewa walau tidak mengumpat sampai puas. Lontarkan semua kata umpatan yang kamu miliki, sampai kamu lupa umpatan apa lagi yang bisa kamu lontarkan. Apakah mengumpat menambah kecewamu? Rasakanlah, hidup ini merasakan. Aku bukan Tuhan yang menciptakan hitam dan putihnya kenyataan. Manusia bisa seperti kita, hanya bisa merasakan kenyataan yang kita terima. Dan kehidupan ini memiliki wajah yang tak terhitung jumlahnya. Terkadang kehidupan ini memberikan kebahagiaan tanpa henti. Kadang rasa kecewa tak terperi. Terima saja, kehidupan adalah proses menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Setiap kekecewaan yang ada akan membawa pada kebaikan-kebaikan yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Apakah ini akhir dari kesombonganmu? Apakah kamu merasa selama ini kamu terlalu sombong pada dunia? Mungkinkah ini menjadi akhir dari kesombonganmu? Dunia ini hanyalah tempat di mana kita merasakan kehidupan anugerah Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah rasa kecewa yang tak pernah kita duga sebelumnya. Dan kita hanya punya satu pilihan, menerima semua ini. Apapun keadaannya, kita harus terima.
Karena itulah tugas kita sebagai manusia. Mau bagaimana lagi? Sesuatu yang telah terjadi tak bisa diputar kembali. Mengurung diri di kamar, menyendiri adalah langkah yang baik untuk mengenal diri lebih dalam lagi. Sehingga kita dapat tahu apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang hanya menjadi sebuah keinginan semu. Puaskanlah diri dengan dirimu sendiri. Orang yang tidak puas dengan dirinya sendiri akan mencari kepuasan dari orang lain. Itu pasti. Karena manusia yang punya nafsu, dan nafsu hanya akan berhenti ketika sudah mencapai kepuasan tertingginya. Dunia tidak sesempit hatimu sekarang. Dunia ini masih luas, brother dan sister. Kamu belum berkeliling dunia melihat betapa indahnya dunia ini. Jika berhenti di sini, kita hanya melihat sedikit dari keajaiban dunia ini. Buka mata, kuatkan hati, melangkah lagi. Waktu akan menyembuhkan, seperti halnya semua luka yang pernah kita rasakan. Waktu demi waktu, luka itu akan menghilang dengan sendirinya. Tak perlu khawatir, tak ada yang abadi. Waktu akan menyembuhkan semua luka. Semua orang pernah kecewa dan dikecewakan atau mengecewakan. Itu normal. Kenapa sampai sesedih ini? Halo, semua orang pernah merasakan hal yang sama sepertimu. Sudahlah, kekecewaan ini hanyalah bagian dari jalan cerita hidup kita berliku. Dan kita tak akan pernah bisa menebak apa yang akan terjadi nantinya. Kita hanya punya rencana, Tuhan yang menentukan. Setuju? Buka mata, kuatkan hati, melangkah lagi. Tersenyum kepada dunia. Selamat datang kenyataan. Terima kasih atas kekecewaan yang kurasakan kali ini. Siapa lagi yang membuatmu iri? Kamu mudah kecewa dan susah bahagia karena iri kepada kehidupan orang lain. Sudahlah, semua sudah ada takarannya. Kamu takkan bisa menjadi dia dan dia tak akan pernah sanggup menjadi dirimu. Sudahlah, gapailah sesuatu yang besar karena dirimu memang mampu. Bukan karena kamu ingin menyombongkan diri di hadapan orang yang kamu benci. Tuhan di mana? Mungkin kamu lupa Tuhan berada di mana. Jika di hatimu penuh luka, lebam dan hitam pekat, Tuhanmu di mana? Bersihkan hatimu, entah bagaimana caranya. Kamu bisa belajar kemana saja kamu suka. Hati yang bersih mendekatkan kita kepada semua kebaikan dan Tuhan menyukai itu. Bersih dari rasa benci yang sangat menyakitkan ini. Musnahkanlah kebencian ini. Gantikan dengan perasaan tenang, damai, dan bahagia. Dan kamu siapa? Jawab saja sendiri. Mau jadi apa kamu setelah peristiwa ini? Kamu yang menentukan kamu siapa. Tanyakan kepada dirimu sendiri, bukannya kepada orang lain yang kamu anggap lebih mengerti mengenai dirimu. Kamu sendiri yang lebih tahu, kamu ini siapa. Asal tahu saja, kekecewaan ini hanyalah sedikit luka untuk menebalkan kedewasaanmu. Seperti halnya semua luka yang pernah berada di hatimu, luka ini akan mendewasakan. Kita telah berulang kali merasakannya dan memang kita memerlukan doping untuk meningkatkan taraf kedewasaan kita mencapai level yang belum pernah kita capai sebelumnya. All this shit is over. Omong kosong ini akan segera berakhir. Ketika kita memutuskan untuk memaafkan, semua omong kosong ini akan segera berakhir. Kita bisa membuka halaman baru, melihat kebahagiaan baru, menjadi seseorang yang lebih kuat dengan luka-luka kecewa yang mengiris hati dan perasaan. Dengan sedikit doa omong kosong, semoga ini terakhir kalinya kita merasakan kekecewaan sesakit ini. The new beginning, awal yang baru lagi. Akhir dari kekecewaan ini tentu membawa awal yang baru. Jadi tak peduli sahabat apapun kejadian kemarin, kita harus memulai awal yang baru. Membuka jalan baru, menantang segala kemungkinan baru. Dunia ini menyediakan segala bentuk kesenangan, kebahagiaan yang tak terbatas, dan nikmatilah itu. Baik, cerita hari ini mungkin sampai di sini dulu dan kita sambung
di lain hari lagi. Aku harap kalian yang merasa kecewa hari ini, sudahlah, lupakan, jangan terlalu kecewa dengan dunia ini. Dan kalian pernah ingat gak bahwa dunia ini hanyalah hukuman untuk Nabi Adam, dan kita jangan terlalu berlarut-larut di dunia ini. Gak ada kok yang selamanya di sini. Kita hidup di sini hanya sementara aja. Baik, cerita hari ini selesai sampai di sini dahulu. Salam, saya Edi.